Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Ai. Jadi video kali ini mungkin agak berbeda dari biasanya. Jadi aku untuk kali ini sesuai sama title video yang udah aku tulis di bawah. Jadi untuk video kali ini aku akan fokus untuk tips dan trik terutama di skincare ya, untuk kulit kering atau misalnya kombinasi. Nah, jadi untuk beberapa minggu ini aku lagi ngadepin kayak isu yang cukup aku bisa bilang kayak komplikasi kesehatan gitu. Jadi aku agak sedikit curhat. Jadi aku kayak infeksi gigi, kemudian infeksi telinga, terus kemudian kayak ada sariawan parah, sehingga aku tuh kayak kurang nutrisi, kurang minum air, dan alhasilnya kulit aku itu kering parah. Jadi to begin with, tipe kulit aku itu adalah normal to dry. Jadi meskipun aku misalnya kayak lagi sehat pun kadang-kadang suka ada dryness atau misalnya dry patch atau gimana. Tapi tenang aja, untuk di video kali ini aku akan ngasih kayak resep quick fix untuk kulit kering dan kusam yang bisa kalian kerjain kayak bener-bener gampang banget. Bahkan aku bisa bilang nggak makan biaya terlalu mahal ya. Tapi apa misalnya untuk video kali ini terbatas untuk kulit kering aja, aku rasa juga nggak. Kalau misalnya kalian tipe kulitnya yang normal atau misalnya oily tapi pengen ngambil tips dari video ini juga nggak masalah sama sekali. Cuman aku pengen kembali ke fokusnya yaitu kering dan kusam. Nah oke guys, jadi aku nggak akan berpanjang lebar untuk dari sisi curhat dan isu kulit aku. Jadi kalau misalkan penasaran sama tips dan trik aku untuk kulit kering dan kusam, jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Oke guys, jadi tips pertama yang nomor satu banget yang bisa aku kasih adalah maskeran plus exfoliating. Nah untuk maskernya sendiri, jadi semua bahannya itu dia kayak semua bahan makanan ya aku bisa bilang, dan gampang banget kalian bisa cari di mana aja. Aku rasa di kayak supermarket macam Alfamart atau Indomaret itu dijual semua ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir misalnya kayak nyari bahannya, kayak misalnya harus order online kesana kemari atau gimana. Nah untuk maskernya sendiri sebelumnya aku udah pernah ngebahas di videoku sebelumnya, yang bisa kalian langsung cek aja, nanti linknya aku tampilin di description box. Cuman kalau misalnya kalian mau ngomongin resepnya, itu gampang banget. Resepnya adalah susu cair, kemudian cocoa powder, kemudian pakai kopi. Nah untuk kopinya ini ada dua alternatif. Kopinya ini tergantung kalau misalnya kalian pengen exfoliate-nya itu yang soft exfoliation atau misalnya agak sedikit kayak misalnya harsh. Kalau misalnya untuk soft exfoliation, aku saranin kalian pakai kopi instan. Ya aku mungkin agak sedikit sebut merek, kayak kopi kapal api. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kayak kulit kalian pengen sekalian di exfoliate yang yang agak sedikit harsh, aku saranin adalah kopi yang udah di green, yang kayak fresh green. Kalau aku sih pakainya yang dari Starbucks, sebenarnya itu punya kakak aku karena aku nggak minum kopi. Dan untuk tambahan itu juga kalian bisa tambahin madu. Jadi resepnya itu bener-bener gampang banget. Semua bahan yang udah aku sebutin itu 1 sendok teh aja, kemudian kalian aduk. Nah untuk susunya sebenarnya tergantung konsistensi maskernya kalian mau gimana. Kalau misalnya kalian pengen agak sedikit cair, kalian bisa tambahin susunya. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang kental, yang misalnya dia tuh kayak stick gitu, hati-hati kontrol susunya. Kalau aku sih biasanya 1 sampai 1,5 sendok teh. Jadi kayak gampang banget, kalian tinggal maskeran itu aja, tunggu sampai kering. Kemudian setelah kering, kalian tinggal ngebasuh itu pakai air biasa ya, lukewarm water gitu, sambil kalian pijit muka, dan itu udah nge-exfoliate. Nah untuk benefit maskernya sendiri, kalau misalnya kalian google kayak cocoa coffee mask, itu kayak langsung kalian bisa cek sendiri benefitnya. Cuman yang aku paling suka adalah dia itu kayak ngembaliin kondisi kayak kulit itu kayak jadi anti kusam gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat kayak complexion kalian kayak agak dull atau kusam atau gimana, salah satu quick fixnya itu adalah masker coffee atau cocoa mask. Nah untuk maskernya ini yang aku bisa bilang adalah dia juga bisa dipakai ke body. Jadi aku juga sering juga sih kayak semacam luluran gitu pakai masker muka ini. Jadi aku sebelum mandi aku pakein ke badan all over, tuh kemudian aku nunggu kering dan nanti baru aku bilas, dan itu enak banget kayak all over dari muka, badan, kayak kulitnya kayak halus, udah gitu baunya kayak bau coklat, kayak bau snack gitu. Jadi kayak what more can you ask? Menurut aku itu kayak salah satu one of the most perfect cheapest mask yang aku tahu. Cuman yang perlu hati-hati adalah untuk maskernya itu maksimal seminggu itu 2 kali. Jadi pastiin jangan lebih dari 2 kali karena kalian gak mau over exfoliate muka kalian. Nah kemudian untuk tips selanjutnya adalah sebenarnya ini fokus ke skincare kalian masing-masing ya. Jadi kita udah masuk ke skincare. Jadi untuk skincare yang aku andelin banget ketika kemarin aku lagi parah-parahnya adalah
serum dan moisturizer aku. Dan untuk serum yang aku pakai adalah dari SNP Prep yang Peptaronic Serum. Nah, jadi untuk serumnya ini, kalau misalnya kalian cek informasinya di internet, dia itu fokusnya emang kayak hydrating gitu. Kalau misalnya harganya aku cek di sosial, seingat aku dia sekitar 150 something ya. Jadi kayak untuk botol sebesar ini dia dapat yang banyak, menurut aku dia kayak worth it banget. Dan kalau misalnya dari efeknya, aku senang karena dia itu hydrating, kayak kulit itu jadi kayak plump, seger gitu loh tiap kali aku pakai ini. Jadi ini salah satu quick fix aku untuk kulit kering. Nah, kemudian untuk dari sisi moisturizer, aku rasa kalau misalnya kalian udah lama di channel aku, mungkin kalian juga udah familiar. Untuk moisturizer aku selalu pakai 2 set dari Hada Labo ini. Nah, untuk Hada Labo ini sendiri, kalau misalkan belum familiar, dia tuh ada 2. Yang satu ada yang namanya lotion, kemudian satu namanya milk. Nah, untuk lotion ini dia cenderung lebih watery, dan untuk yang milk ini dia kayak traditional moisturizer, kayak creamy kental gitu. Untuk aplikasinya sendiri, biasanya aku pakai dua-duanya. Yang pertama adalah lotion dulu, kemudian yang milk. Nah, kalau misalnya pemakaiannya sendiri, kadang-kadang kalau malam itu, kalau boleh jujur, aku tuh sebenarnya sering nge-skip banyak step dari skincare, karena kadang-kadang kalau malam itu aku ngerasa kayaknya kulit aku terlalu berat ya sebelum dibawa tidur. Jadi aku biasanya cuma pakai ketiga produk ini doang. Jadi serumnya, kemudian moisturizernya. Nah, untuk toner sebenarnya itu tergantung kalian. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku selalu pakai toner gitu. Jadi itu nggak pernah miss. Tapi setelah toner itu, aku biasanya antara pakai 1 atau pakai 2 atau pakai 3. Jadi toner itu wajib. Tapi untuk yang lain aku biasanya kayak agak tiktokan gitu. Cuman sejauh dari eksperimen aku ketika kemarin aku lagi parah banget ya, kayak aku lagi komplikasi, kulitku jelek banget, ketiga produk ini aku bisa bilang kayak mereka work banget dan aku ngerekomendasiin banget ke kalian. Dan obviously untuk tips terakhir yang bisa aku kasih adalah jangan lupa minum air putih gitu. Jadi aku sekarang lagi ngusahain banget untuk sehari at least ngabisin 1 botol ini atau 1 liter air. Emang agak susah sih minum air itu ya, apalagi kalau misalnya kalian di ruangan ber-AC kayak aku full one day. Kadang-kadang kalau misalnya kita di ruang ber-AC tuh kayak nggak mau nggak ada hasrat pengen minum gitu loh, karena cenderung lebih pengen ke toilet dibanding pengen minum. Cuman aku maksain banget dengan ada botol ini. Tiap kali aku lihat, aku nyoba ngusahain untuk minum. Aku rasa air putih nggak pernah bohong ya. Kalau misalnya kalian sering minum air putih, sebenarnya itu udah berapa persen ngejamin kesehatan kulit kalian. Cuman obviously nutrisi sama skincare itu juga penting. Nah, oke guys, jadi untuk tipsnya ini aku bisa bilang kayak cuman segitu. Cuman aku bisa bilang adalah untuk masker sama serum dan moisturizer dan air putih obviously itu work banget. Kayak kulit aku sekarang udah balik mulus lagi, padahal aku bisa bilang aku baru recover itu sekitar 2-3 hari. Jadi sampai 2 atau 3 hari lalu tuh kulitku masih kusam, burih kayak pokoknya nggak bagus gitu deh, nggak smooth. Tapi sekarang ini aku bisa bilang kayak nggak ada kayak grit-grit yang nggak enak gitu, nggak ada dry patch. Aku bisa bilang kayak isu keringnya itu sudah teratasi dengan baik. Cuman untuk video kali ini aku juga mau ngasih tambahan tips kalau misalnya kalian punya isu kulit ini juga, tapi nggak di rumah aja. Kan aku obviously aku di rumah aja ya, jadi aku nggak pakai makeup atau gimana. Tapi kalau misalnya kalian tetap harus ke kantor atau misalnya keluar rumah, aku ngasih beberapa tambahan tips, terutama untuk complexion ya, untuk dry skin. Nah, untuk dry skin aku bisa bilang kalau untuk foundation carilah yang cenderung lebih ke arah hydrating foundation, atau misalnya kayak ya beberapa yang finish dewy itu biasanya hydrating juga. Produk pertama yang ingin aku rekomendasiin untuk complexion adalah NYX yang Bare With Me. Nah, untuk base produk ini aku udah pernah bahas in-depth reviewnya di channel aku, jadi kalian bisa langsung cek aja. Kalau misalnya kalian nggak suka sama finish yang kayak dempul atau gimana dan fokusnya cuma pengen nge-hydrating skin tapi nggak mau moisturizer doang, ini bisa jadi alternatif. Nah, kemudian untuk produk selanjutnya adalah kalau misalnya kalian pengen yang agak lebih tinggi coveragenya, terus acaranya lebih penting, tapi kalian nyari foundation yang nggak nge-accentuate dry patch, aku bisa kasih rekomendasi aku dari Makeup Forever yang Ultra HD Foundation. Nah, tapi kalau misalnya kalian keberatan untuk beli foundation ini, karena obviously foundation ini mahal, aku bisa kasih alternatif dari drugstore dan brand lokal juga, yaitu dari Mustika Ratu yang Beauty Queen. Nah, tapi yang harus kalian hati-hati adalah yang Mustika Ratu Beauty Queen ini, di kalau nggak salah ada 2 finish ya. Yang aku rekomendasiin adalah yang dewy finish. Ini tuh oke banget. Untuk reviewnya juga aku udah bahas di channel aku, jadi kalian bisa langsung cek aja. Untuk foundation selanjutnya yang bisa aku rekomendasiin adalah dia itu not particularly finishnya itu dewy ya, cuman
kalau misalnya sejauh dari review aku suka sama finish yang dia kasih, coveragenya juga tinggi dan dia nggak matte kering yang bikin gue tuh tambah kering lah ibaratnya kayak gitu. Nah untuk foundationnya itu adalah dari Jekyll ini. Yang aku juga suka adalah karena dia itu kok nggak salah kayak nyampur sama skincare juga ya, kayak ada 2% cyanamide, kemudian dia ada UV protectionnya juga. Foundation ini aku bisa bilang aku suka banget. Kayaknya kalau misalnya aku bikin foundation of the year, aku bisa bilang foundation ini karena aku kayak jatuh cinta banget. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada isu atau kendala kulit kering atau dry patch, aku bisa ngerekomendasiin foundation ini. Dan untuk yang terakhir adalah bedak. Nah untuk bedak, untuk tipe kulit kering kayak kita, aku bisa bilang adalah bedak itu sebenarnya tricky. Kalau misalnya bedaknya dia terlalu kayak terlalu mattifying, nanti dia jadi kayak, kalau misalnya aku ya, dia kayak ada grits di hidung gitu, atau ntar dia nempel ke dry patch atau bahkan nge-accentuate dry patch, dan kita nggak mau banget. Cuman aku punya 2 rekomendasi bedak yang aku ngerasa dia kayak dry skin friendly. Aku udah pakai cukup lama dan aku bisa bilang kayak mereka adalah favorit aku. Nah aku nggak akan bahas panjang lebar. Untuk bedak yang aku suka ini ada 2. Yang satu ini dia compact, jadi dia bukan yang kayak loose gitu. Kemudian yang satu lagi adalah loose powder. Nah untuk compact, aku ngerekomendasiin yang Cezanne, yang UV Clear Face Powder. Nah jadi untuk bedak ini kalau misalnya kalian cek, ketika kalian mau pakai, dia kayak ada kayak shimmernya gitu. Tapi sejauh kalau misalnya kalian pakai di muka, dia nggak akan bikin muka jadi kayak bersinar berkilau gitu sih. Dan sejauh aku pakai untuk everyday wear, dia oke banget buat ngeset foundation. Dia enteng, nggak bikin jerawatan. Pokoknya aku suka banget sama bedak ini. Kemudian untuk loose powdernya adalah, aku rasa kalian juga nggak asing ya, ini dari BLP atau by Lizzie Para yang face powder, yang loose powder. Aku senang banget terutama untuk ngeset under eye. Dan kalau misalnya aku lagi agak sedikit kayak high coverage, atau misalnya kayak aku lagi agak sedikit higher glam atau soft glam, aku biasanya ngeset all over muka aku pakai ini dengan brush. Untuk bedak ini aku nggak pernah ngerasa cakey, aku nggak pernah ngerasa berat, dan aku bisa bilang kayak dia tuh oke banget. Dan aku juga setuju banget kalau misalnya ada review bagus untuk produk ini, aku setuju 100%. Trik dari aku adalah kalau misalnya kalian ngeset all over muka ini dan ngerasa muka kalian kayak kering atau misalnya terlalu powdery, saran yang bisa aku kasih adalah kalian ngeset pakai skin conditioner yang tadi aku rekomendasiin. Oke banget, gak bikin makeup geram atau gimana. Aku rasa ini adalah salah satu good combination. Nah guys, jadi untuk tips kulit kali ini segini ya dulu. Jadi aku berharap video ini bisa ngebantu kalian, saudara sesama kulit kering, ya misalnya kalian ada isu tapi kalian bingung gimana nge-tackle-nya, atau misalnya kalian nggak mau kayak misalnya nggak mau terlalu banyak pakai produk. Aku bisa bilang untuk trik aku ini dia kayak minimal produk, tapi menurut aku hasilnya itu cukup oke. Nah oke guys, aku nggak mau berpanjang lebar lagi. Jadi untuk tips kulit kering dan kusamnya ini segini dulu. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol lonceng yang di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalkan ada kritik, request, saran, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan ngupayain untuk mengerjakan, mencari, membeli, menjawab any request dan any comments cepat mungkin dan semampu aku. Oke guys, jadi videoku untuk kali ini sekian ya dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video. Bye bye.